Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni dengan NPM 18010049. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Biologi Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAT pada materi Sistem Ekskresi kelas 11 SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Yang mana pada bab 1 ini terdiri dari pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, dan yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam yaitu tentang manfaat penelitian. Dimana yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, yang mana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, didapatkan bahwa banyak siswa yang terlihat tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat materi biologi diterangkan. Pada saat guru menerangkan materi biologi, sedikit sekali siswa yang mau bertanya, sehingga siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran biologi. Pada saat penugasan kelompok masih banyak siswa yang saling mengandalkan dalam mengerjakan tugas, dan pada saat guru memberikan tes berupa ulangan harian, masih banyak siswa yang tidak percaya diri atau mereka tidak percaya diri dalam mengerjakan soal-soal dengan sendiri. Bahkan mereka masih banyak siswa yang mencontek. Siswa menganggap pelajaran biologi adalah pelajaran yang umumnya dirasa sukar untuk dipelajari karena terdapat banyak hafalan, sehingga siswa akan merasa malas dan bosan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, oleh karena itu, banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar yang kurang dari KKM yang telah ditentukan. Dan cara yang ditempuh untuk meningkatkan hasil belajar dan cara yang ditempuh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang kurang dari KKM, yaitu dengan mengadakan remedial berupa soal-soal yang serupa dengan yang sebelumnya. Dengan melihat permasalahan tersebut, yang permasalahan terjadi pada saat dilakukannya observasi dan wawancara, maka salah satu model pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu adalah model pembelajaran Student Team Achievement Division, itu atau STAT. Karena model STAT ini memiliki tahapan-tahapan di mana setiap tahapan dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, yang mana STAT itu merupakan salah satu metode kooperatif yang paling sederhana dan disarankan bagi guru yang pertama kali akan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Hendaknya menggunakan tipe STAT. Hal ini dikarenakan model tersebut mudah untuk dipraktikkan dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model STAT dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa dengan mengangkat ke dalam judul proposal, yaitu peningkatan hasil belajar biologi siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT pada materi Sistem Ekskresi kelas 11 SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Nah, selanjutnya yang kedua itu tentang identifikasi masalah, yang mana berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, banyaknya siswa yang terlihat tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat materi biologi diterangkan. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, pada saat penugasan kelompok, masih banyak siswa yang saling mengandalkan dalam pengerjaan tugas. Yang keempat, saat dilakukan ulangan, siswa kurang percaya diri dan masih banyak siswa yang mencontek.
Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang batasan masalah, yang mana batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah model kooperatif tipe Student Team Achievement Division yaitu atau STAD. Yang kedua, materi dalam penelitian ini mengenai sistem ekskresi. Yang ketiga, hasil pembelajaran dalam penelitian ini dibatasi pada ranah kognitif. Selanjutnya itu tentang rumusan masalah, di mana berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada materi sistem ekskresi kelas 11 SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Selanjutnya di mana tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran biologi pada materi sistem ekskresi dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selanjutnya tentang manfaat penelitian, yang mana pertama bagi siswa, di mana dengan menggunakan model STAD, keaktifan siswa dalam belajar dan mengerjakan tugas sendiri maupun kelompok lebih baik dan meningkat. Selanjutnya, keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat, ide dan saran meningkat. Selanjutnya, siswa lebih mudah dalam menerima mata pelajaran biologi. Yang keempat, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran biologi dapat ditingkatkan. Selanjutnya, manfaat bagi guru, di mana proses belajar mengajar pada mata pelajaran biologi tidak lagi berjalan secara monoton. Nah, ditemukannya model pembelajaran yang tepat, sehingga model yang digunakan tidak lagi bersifat konvensional, tetapi lebih bersifat variatif dan inovatif. Selanjutnya, dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan hasil belajar biologi melalui pendekatan kooperatif. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti, di mana hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan salah satu dasar dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya tentang tinjauan pustaka, di mana dalam kajian ini yang pertama tentang kajian teori, yang kedua penelitian relevan, dan yang ketiga itu tentang kerangka berpikir. Yang pertama tentang kajian teori, di mana dalam penelitian ini membahas tentang pertama model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif adalah kerangkaian kegiatan belajar yang dikemukakan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Di mana menurut Solvin dalam Isjoni, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Selanjutnya tentang kajian model pembelajaran kooperatif tipe STAD, di mana pengertian STAD atau Student Team Achievement Division yaitu merupakan model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Solvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1995, di mana menurut Solvin, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling sederhana dan paling tepat digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pendekatan dengan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD, di mana yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, kedua menyajikan informasi, yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif, yang keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar, yang kelima mengevaluasi, yang keenam memberikan penghargaan. Selanjutnya itu tentang hasil belajar, di mana pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku
perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Selanjutnya tentang penelitian relevan, di mana beberapa penelitian relevan yaitu Nurfaidah Rahmawati dan Nur Hayati dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe STAT, Team Achievement atau Division atau STAT, menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan hasil belajar IPA siswa, yakni pada akhir tindakan, kenaikan setiap siklus termasuk tinggi, yakni hasil belajar pada siklus 1 dengan rata-rata pretest siswa 48,39% setelah post-test menjadi 83,87%, di mana pada siklus 2 dengan rata-rata pretest siswa 90,32% dan setelah post-test menjadi 93,55%. Hasil penelitian selanjutnya itu di mana Dewi Tisnawati dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Kooperatif Learning Tipe STAT dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 10 model Palu, yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model kooperatif learning tipe STAT dalam belajar konsep virus berbeda secara signifikan, di mana nilai rata-rata prestasi belajar siswa sesuai penerapan model kooperatif learning tipe STAT lebih besar daripada nilai sebelumnya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model student team achievement division atau STAT sangat memberikan pengaruh yang baik di dalam hasil akhir belajar. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan model penelitian STAT. Nah, selanjutnya tentang kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu di mana permasalahannya kondisi awal pembelajaran itu siswa itu banyak siswa yang terlihat tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat memberikan materi biologi yang diterangkan, sehingga siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran biologi. Nah, pada saat penugasan kelompok, masih banyak siswa yang masih mengandalkan dalam pengerjaan tugas. Nah, saat dilakukan ulangan, siswa kurang percaya diri dan masih banyak siswa yang mencontek. Sehingga solusi dalam proses pembelajaran itu dalam penelitian ini yaitu dengan pembelajaran menggunakan model student team achievement atau division atau model STAT, yang mana diharapkan di mana penelitian ini pelaksanaan penelitian tindakan ini mencakup 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya tentang metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini akan membahas tentang pertama jenis penelitian, yang kedua tempat, waktu, dan subjek penelitian, yang ketiga prosedur penelitian, dan yang keempat instrumen penelitian, yang kelima itu teknik analisis data. Yang pertama tentang jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model kemis dan tagar. Pelaksanaan penelitian tindakan ini mencakup 4 langkah, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya itu tentang tempat, waktu, dan subjek penelitian, di mana
Penelitian dilaksanakan di kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Jalan Lindung Bulan, Pasar Usang. Penelitian tindakan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lubuk Basung yang berjumlah 36 orang yang terdiri atas 8 orang siswa laki-laki dan 28 orang siswa perempuan. Dan selanjutnya itu tentang prosedur penelitian, di mana pada penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam beberapa siklus. Hal ini dimaksudkan untuk melihat peningkatan hasil belajar biologi siswa. Pada setiap siklus telah diberikan tindakan, di mana bila pada siklus 1 terdapat perkembangan, maka penelitian pada siklus 2 lebih diarahkan pada perbaikan dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang dianggap kurang pada siklus 1. Yang pertama, penelitian awal, di mana penelitian awal ini melakukan wawancara kepada guru dan siswa dan melakukan observasi kegiatan belajar mengajar. Di mana yang kedua itu siklus 1, di mana itu tentang perencanaan, di mana siklus 1 direncanakan berlangsung 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama sampai kedua, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model START. Yang selanjutnya itu tentang tindakan, di mana pada siklus 1 akan dilaksanakan kegiatan proses belajar dengan menggunakan model START. Yang pertama itu pada awal siklus 1, guru memberikan pretest kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan dibahas dengan menggunakan model START. Selanjutnya itu tentang observasi, di mana pertama observer atau guru bidang studi biologi dengan rekan sejawat atau mengobservasi proses belajar mengajar siswa dan guru atau peneliti di dalam kelas. Kedua, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, mengumpulkan data hasil pretest dan post-test. Selanjutnya yang keempat itu tentang refleksi, di mana beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu pertama, menganalisis evaluasi tindakan yang telah dilakukan pada siklus 1. Yang kedua, mendiskusikan dengan mitra penelitian yang observer atau guru bidang studi biologi dan rekan sejawatnya. Yang ketiga, memperbaiki tindakan untuk dilaksanakan pada siklus selanjutnya. Yang keempat, menarik kesimpulan pada siklus 1. Yang kelima, merefleksikan kekurangan pada siklus 1 dengan melihat indikator pencapaian hasil atau IPH yang mana hasilnya 100% dengan kriteria ketuntasan minimal yaitu lebih besar dari 65. Yang keenam, merencanakan siklus selanjutnya. Selanjutnya itu tentang instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data itu terdiri dari yang pertama, instrumen tes, yang mana tes yang digunakan adalah tes formatif. Tujuan dari tes ini adalah menganalisis peningkatan hasil belajar biologi siswa dan ketuntasan belajar siswa pada seluruh materi yang telah diberikan pada kedua siklus sebagai implikasi dari PTK. Instrumen tes dibagi menjadi tes awal atau pretest yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua, tes akhir, mana post-test atau post-test yang diberikan pada setiap akhir tindakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, hasil tes per siklus kemudian diolah untuk memperoleh informasi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Selanjutnya itu di mana instrumen non-tesnya itu menggunakan lembar wawancara dan lembar observasi. Selanjutnya itu tentang teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan
Pertama, validitas, di mana validitas ini dapat diartikan tentang sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kedua, menggunakan reliabilitas, di mana reliabilitas bermakna kepercayaan dan keterandaian, keajengan, kestabilan dan atau konsistensi. Reliabilitas juga diartikan dengan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan konsisten. Selanjutnya itu tentang tingkat kesukaran, di mana tingkat kesukaran adalah salah satu analisis kuantitatif konvensional yang paling mudah. Hasil dari perhitungannya merupakan proporsi atau perbandingan antara siswa yang menjawab benar dengan semua siswa yang mengikuti tes. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu tentang daya beda, di mana daya beda ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan butir dalam membedakan kelompok siswa yang pandai dengan kelompok siswa yang kurang pandai. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.